kamu masuk ke dunia entrepreneurship. Oke. Dunia entrepreneurship itu belum tentu langsung cuan. Benar nggak? Iya. Buka toko belum tentu laku. Hai Property People, apa kabar? Senang sekali tentunya kembali saya Enji Aditya dapat menjumpai Anda di 123 Pro Tips. Di sini kita bakal berjumpa atau juga sharing bersama dengan orang-orang yang expert, yang profesional di dunia perpropertian yang ada di Indonesia. Dan di episode kali ini saya sudah bersama dengan tentunya ini adalah prinsipal dari Ray White Cinere, ada Mas Aditya Wiasa. Boleh nggak sih diceritain sedikit awal ceritanya? Hingga akhirnya Mas Aditya ini berjodoh dan terjerumus di dunia properti ini. Saya pengusaha. Sebelum buka Ray White di Jakarta, saya udah punya usaha. Dan seperti pengusaha pada umumnya, kalau bikin usaha, kalau bikin toko, pasti tujuannya cuma satu, cari untung sebanyak-banyaknya. Nah, kata terjerumusnya mungkin begini. Pada waktu itu ada di bayangan saya akan buka toko yang namanya Ray White ini, gitu ya. Saya running, kemudian setelah nanti cukup lama udah running well, akan saya tinggal. Oh, jadi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ya, bahaya. Bayangan saya sih seperti itu, gitu ya. Oke. Akan saya tinggal, kemudian saya wariskan ke mungkin manajer yang saya akan hire, atau bisa jadi perusahaannya saya jual. Oh, baik. Bisa jadi dong, ya kan? Awalnya. Kalau ada untung why not gitu kan. Oh, oke. Awalnya. Ternyata sekarang saya terjerumus ya, udah 8 tahun nggak pergi-pergi. Oh, udah sayang banget ya. Nah, kenapa Udah itu? nyaman Nanti sepertinya. ceritanya. Oh, ditahan dulu. Ditahan dulu. Di episode berikutnya Iya, jangan-jangan ya. iya. Nah, Supaya diundang lagi. oh, oke. Tapi bener banget loh, ini untuk 123 Pro Tips yang sekarang ini juga mungkin pengen nanya segala macam. Nah, kalian juga bisa loh kasih komentar kalian, pertanyaan kalian. Boleh like, share, and comment di episode kita kali ini. Oke, Mas Adit. Sekarang kan Mas Adit ini as a principal Iya. di Ray White. Boleh nggak sih dikasih tahu? Banyak orang yang nggak tahu nih kalau principal sama agent itu beda. Memang namanya jual rumah kan nggak bisa sendirian ya, nggak bisa yang namanya agent itu hebat sendirian, nggak bisa. As a principal boleh di-share nggak sih sebetulnya tugasnya apa sih? Baik. Terima kasih sekali. Ini pertanyaan bagus sekali. Ada yang orang sebut prinsipal, ada di kantor lain sebut dengan nama member broker, ya itu sama. Tugasnya as a leader, ya sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin itu sebetulnya tugas utamanya bukan jualan, tapi tugas utamanya adalah mensupport timnya supaya pinter jualan. Singkatnya sih di sana. Singkatnya di situ. Ya, ke bawahnya ya ngomongin macam-macam ya, ngomongin sistem advertising, ngomongin skill, ngomongin sistem support, itu seperti apa. Nah, tugasnya prinsipal ini main behind. Ya, mestinya yang tampil adalah marketingnya. Oh, baik. Gitu. Jadi kantor yang sukses itu bukan prinsipalnya yang pintar jualan, tapi kantor yang sukses itu adalah marketingnya yang semua bisa jualan. Luar biasa loh. Mas Adit, tapi kan ngomongin masalah tim, masalah kesuksesan. Tadi kita udah tahu ya, bedanya prinsipal, bedanya agent. Nah, sekarang aku pengen share deh. Dulu pas awal bergabung dengan Ray White, apakah langsung menjadi seorang prinsipal atau pernah nggak sih juga sama-sama berjuang, jualin rumah, atau mungkin pas masuk langsung ngatur strategi gitu? Sebelum saya memutuskan jadi prinsipal, sebelumnya sudah pernah jadi marketing memang, meskipun nggak lama. Saya pernah bergabung di dunia marketing, jadi kurang lebih tahulah bagaimana sih marketing itu berdarah-darahnya gitu ya. Oke, nah ketika saya mendirikan Ray White, yaitu di Radio Dalam pada awalnya, ya sebagai prinsipal kita memang mesti kayak prinsip itu loh, apa namanya? Tahu nggak sih prinsip Tuturi Handayani? Oh, Tuturi Handayani. Ing ngarso sung tulodo, Cakep. ing madyo mangun karso, Waduh. Tuturi Handayani. Apa Jadi tuh? pemimpin itu bisa di depan, bisa berjuang bersama timnya, dan bisa jadi di belakang untuk nge-backup. Oke. Wah, jadi awal-awal kita berjuang banget itu dari awal-awal ya.
canvassing bareng kita, ya. Saat Jalan itu sudah bareng kita. sudah menjadi As a principal. As a Yes. principal. Ya. Oh, canvassing juga. Iya, betul. Oke. Kalau masalah dari seorang prinsipal sendiri apa sih? Prinsipal itu tahu rumus-rumus orang sukses, ya. Prinsipal itu tahu jalan untuk menuju sukses itu yang seperti apa, gitu ya. Sedihnya prinsipal itu ketika kita sudah kasih tahu jalan sukses itu lewat yang mana, tapi marketingnya nggak mau nurutin. Itu sedihnya prinsipal. Salah jalan. Kalau waktu saya di perusahaan yang lama, gitu ya, ketika saya menjadi seorang katakanlah manajer, gitu ya, saya punya anak buah 5, gitu ya, saya suruh pasti mereka nurut, benar nggak? Karena mereka anak buah saya. Yes. Ketika saya sekarang jadi prinsipal dengan marketing yang join di kita itu bukan sebagai anak buah, Yes. tapi sebagai business partner. Benar. Nah, sebagai business partner itu kita nggak bisa intervensi, kita nggak bisa top to the bottom, nggak bisa gitu, Yes. ya kan? Jadi kita mesti merayu dalam tanda kutip tuh, ya kan? Merayu bagaimana mereka bisa melakukan strategi yang udah kita susun. Sedih sih ketika mereka nggak jalanin itu. Kan Mas Adit ini as a principal selalu mengatur strategi, mengarahkan jalan gitu ya, menunjukkan jalan untuk para agent. Nah, misalkan, contoh satu masalah yang paling banyak sekali ditemuin oleh agent. Masalah standarnya adalah cara menjual rumah dengan cepat dan mudah. Ush. Nah, strategi apa sih yang biasanya di-share sama teman-teman agent dari Mas Adit? Yang pertama ketika teman-teman melisting ya, saya langsung tanyanya, minggu ini ngelisting berapa unit rumah? Oh. 5 Pak, oke. Udah belum dimasukin iklan di rumah 1, 2, 3? Belum Pak, sekarang iklanin ya gitu loh. Saya suka nih. Saya di rumah 1, 2, 3 kan. Iya. Nah, ini juga memang pas nih. Ternyata memang di balik kesuksesan seorang agent, di balik kesuksesan sebuah perusahaan, ada orang yang mengatur strateginya. Nah, ternyata masukan strateginya ini nih penting banget untuk para agent. Jangan lupa untuk melisting begitu. Ya, melisting dengan baik dan Yes. benar. Melisting dengan baik dan Ya. benar. Nah, kasih tahu deh, Nah, Mas Adit, gimana sih sebetulnya melisting yang baik Jadi, dan benar? Benar, melisting baik dan benar itu pasti ada perintah tertulis tuh, ada izin untuk memasarkan. Ah iya benar Ya, sih. jangan hanya kita dipanggil orang, tolong pasarin. Oh iya Pak, siap, saya pasarin. Mana foto-fotonya Pak? Foto-fotonya dikasih dari si pemilik rumah. No. Jangan sampai itu terjadi ya. Oh. Ketika kita melisting baik dan benar, kita akan datangi penjualnya, kita akan validasi penjualnya. Oke. Ya, apakah dia benar-benar owner atau istrinya owner atau istri keduanya owner atau sepupunya owner atau banyak lagi gitu ya. Dan yang pasti kita mesti datangin sendiri propertinya. Tuh Ya, kita kan. make sure itu propertinya yang kondisi real time-nya sekarang seperti apa. Oke, itu satu. Jangan mau kalau dikasih foto-foto dari vendor. Oh iya, No. apalagi foto yang ambil di YouTube segala macam. Nah, itu melisting dengan baik. Nah, itu melisting dengan baik. benarnya apa? Nah. Ya, melisting dengan benarnya adalah gitu ya. Ketika kita diinformasikan, broker gitu ya, ting marketing gitu ya. Luas tanah saya adalah sekian, luas bangunan saya sekian. Ya pasti kita akan rekam semua itu ya kita tulis ya. Ya percaya boleh, cek harus ya. Percaya boleh, cek harus. Oke, baik Pak. Saya sudah tulis semuanya apa yang Bapak utarakan ke saya. Mohon dengan hormat untuk bisa diberikan ke kita fotokopi dokumennya ya untuk kita cocokin. Nah, kita mesti ngomong tuh, kenapa kok kita minta fotokopi sertifikat? Kenapa kita mesti minta fotokopi PBB? Kita minta kopi IMB? Kita minta kopi KTP, kita terangkan dulu fungsinya apa, Benar. ya supaya beliaunya mau kasih. Tadi sudah dirinciin Ya. baik seperti apa, benar seperti Ya, apa. betul. Tapi ngomongin masalah baik nih, kan Nah. apa sih tips dan triknya untuk bisa menjadi seorang agent yang baik? Tips and trick sebetulnya sama ketika saya pengen mendiriin toko saya yang namanya Rewhite ini ya. Ketika kita berada di luar sistem, itu kita suka ngelihat secara ekstrim gitu ya. Nggak enak tuh jadi broker tuh, Iya benar. jadi makelar. Iya. Dikatain lu sama tetangga lu jadi makelar, itu di sisi nggak enaknya gitu. Ketika kita melihat sisi enaknya pun kita suka ngelihat secara ekstrim tuh, enak banget ya jadi broker ya, ngantor jarang, kalau ngantor pun seenaknya gitu ya.
tiap bulan jalan-jalan. Insentif trip kan, sama developer ketika menjual cukup banyak gitu ya, sebagai ucapan terima kasih, developernya kirim ke mereka ke jalan-jalan ke Jepang. Saya kasih tahu deh sisi nggak enaknya, mungkin 30% lah saya kasih sisi nggak enaknya. Kalau saya suka menggelitik logika mereka gitu ya, saya tanya sama mereka seperti ini, kamu masuk ke dunia entrepreneurship, oke? Dunia entrepreneurship itu belum tentu langsung cuan. Bener nggak? Buka toko belum tentu laku. Bener nggak? Nah, ini nih, ini harus penting, harus kita tebelin ya. Ingat, yang namanya buka toko, jualan, belum tentu cepet laku. Iya. Nah, Terus saya tanya ke dia, berapa lama kamu bisa suffer? berjuang. Berapa lama kamu bisa menderita tanpa penghasilan? Nah ini nih, yang banyak menjadi pertanyaan. Banyak Bener ya? orang yang ketika mau jadi agent tuh, itu pertanyaan. Yes. Iya, Iya, benar. Berapa lama? Lalu dia nanya, seberapa serem gitu. Ya seserem ketika kita 3 bulan nggak jualan. Ya sebulan kamu perlu tabungan berapa tuh, perlu ngabisin tabungan berapa tuh ketika kamu sebulan nggak ada income. Ya 3 juta, 4 juta, saya bilang ya untuk aman kamu siapkan 5 juta kali 3 deh. Siap-siap 3 bulan nggak jualan. Mesti siap-siap 15 juta di tabungan untuk kamu habiskan. Supaya nanti bulan keempat kamu sukses. Seserem itu saya kalau nakut-nakutin orang. Setelah itu? Nah, setelah saya takut-takutin, baru kita kasih. Nah ini nih yang dagingnya harus kita di-share kasih. nih. Oh, jadi awalnya tulangnya dulu nih. Jadi setelah udah tulangnya dikasih, baru dagingnya. Baru dagingnya. Nah, ini harus di-share nih, baru gimana nih ya kan? Ada salah satu rekan Ray White bisa jualan 200 miliar. Kalau jualan 200 miliar, komisinya berapa? Nah itu dia, berapa? 200 miliar kali 2,5% berapa? Susah ngitungnya ya? 5 miliar ya? Jadi, Sok, monggo dihitung. ini tuh ternyata penghasilan seorang agent itu memang hanya 2,5%. Tapi dari harga rumah. Ya kan? Jadi lalu dari 200 miliar itu, komisinya adalah 5 miliar. Oke, besok saya mau jadi agent ya guys. Aku gitu udah nggak mau jadi presenter properti lagi. Aku besok mau jadi agent properti Gitu aja ya. ya. Sebelum kita tutup, ada pesan-pesan lagi nggak untuk para agent-agent yang saat ini masih survive, merangkak-rangkak, yaitu tadi yang 3 bulan tadi mungkin. Nah, boleh di-share pesan-pesannya. Semoga teman-teman semua di sana tetap semangat, bukan hanya tetap semangat, semoga semakin semangat gitu ya, karena ketika kita semakin semangat pasti rezeki semakin mendekat. Ya udah, Property People tadi luar biasa banget deh Mas Aditya. Aku jujur seneng sekali sharing tentang properti dengan seorang Mas Aditya as a principal dari Ray White Cinere. Thank you so much sudah sharing, terima kasih banyak. Dan jangan lupa nih, kalau tadi kata Mas Aditya nih, kalau misalkan kiat suksesnya untuk menjadi agent adalah harus bisa melisting dengan baik dan benar. Jangan lupa ya, listing tentunya jualan atau properti kalian hanya di rumah123.com. Oke, Property People, tadi kita udah bincang-bincang dengan Mas Aditya as Principal dari Ray White Cinere. Pokoknya seru banget. Jangan lupa untuk Anda juga untuk like, comment, and share di episode 123 Pro Tips kali ini. Kalau begitu akhir kata saya Angie Aditya. Sampai berjumpa kembali di 123 Pro Tips berikutnya. Bye-bye.